Baik, selamat siang, saudara. Selamat siang. Ini Selamat siang, Bapak. membahas mengenai karakteristik ring dan kelompok yang akan menampilkan presentasinya ini adalah Cynthia, Nuriska, dan Dewi Nur Aisyah. Maka saya langsung persilahkan untuk langsung mempresentasikan materinya. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya izin share screen, ya, Bapak. Ya, silakan. Apa sudah muncul? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas karakteristik ring. Nama anggota Cynthia Rani Pradani, NIM 19010. Saya sendiri Nuriska Maulidiana, NIM 19098. Dan Dewi Nur Aisyah, NIM 19106. Yang pertama ada definisi. Karakteristik suatu ring R adalah bilangan bulat positif terkecil n jika ada, sedemikian hingga NA sama dengan 0 untuk setiap A merupakan elemen dalam R. Apabila bilangan bulat positif tersebut tidak ada, maka dikatakan karakteristik dari ring R yaitu 0. Jadi, misalkan kita punya ring R, misalkan kita punya ring Z5 dengan anggota elemennya 0, 1, 2, 3, 4, dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 5, maka karakteristik dari ring Z5 ini yaitu 5. Kenapa? Karena N-nya 5 dikali dengan semua elemen dari Z5 hasilnya adalah 0. Kita kalikan 0 sama dengan 0. 5 dikali 1 hasilnya 0. 5 dikali 2 hasilnya juga 0. 5 dikali 3 hasilnya 0. Dan 5 dikali 4 hasilnya juga 0. Maka dapat dilihat bahwa karakteristik dari ring Z5 ini yaitu 5. Sampai sini apa ada yang belum dipahami, teman-teman? Baik, jika tidak ada, saya lanjut ya. Contoh yang karakteristiknya 0. Yang karakteristiknya 0 ada di slide selanjutnya, Bapak. Jadi saya lanjut dulu nggih, Bapak, karena contoh lainnya ada di slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada teorema yang akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini adalah teorema. Nah, teoremanya di sini berbunyi jika R adalah ring dengan elemen satuan 1, maka R mempunyai karakteristik N lebih besar dari 0 hanya jika N merupakan bilangan positif terkecil sehingga N dikali 1 sama dengan 0. Nah, teorema ini menunjukkan bahwa N ini adalah karakteristik dari ring R, di mana karakteristiknya tadi lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Dan jika keadaannya demikian, kita cukup menunjukkan ini. N dikali 1 sama dengan 0, di mana N-nya itu adalah bilangan positif
terkecil, bilangan bulat positif terkecil, dan satunya merupakan elemen satuan. Nah, karena sebelumnya di definisi telah dijelaskan tadi bahwa untuk mencari karakteristik dari ring R itu adalah N dikali A sama dengan, mohon maaf tulisannya jelek, sama dengan 0. Nah, di mana N-nya adalah bilangan bulat positif terkecil dan A-nya adalah semua elemen di R. Nah, berbeda dengan di teorema ini. Di teorema ini kita cukup menunjukkan ini. N dikali 1 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan karakteristik dari ring dengan elemen satuan, cukup dicari bilangan bulat positif N terkecil sehingga N dikali 1 sama dengan 0. Di mana N-nya itu tadi bilangan bulat positif terkecil, dan satunya adalah elemen satuan. Nah, untuk pembuktiannya di slide selanjutnya. Nah, pembuktiannya di sini kita menggunakan dua arah, karena tadi di teoremanya berbunyi jika hanya jika. Nah, jadi untuk yang pertama di sini adalah pembuktian yang ke kanan terlebih dahulu. Akan diketahui R ring dengan elemen 1. Nah, R mempunyai karakteristik N lebih besar daripada 0. Nah, akan dibuktikan N bilangan bulat positif terkecil sehingga N dikali 1 sama dengan 0. Nah, R mempunyai karakteristik N. Nah, jika R ring ini mempunyai karakteristik N, berarti kan N ini adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga N dikali A sama dengan 0 untuk setiap A elemen di R. Nah, ini menurut definisi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, jika A-nya itu kita ambil 1, karena 1 itu juga merupakan elemen dari R, maka N dikali 1 sama dengan 0 terbukti. Selanjutnya, untuk pembuktian yang dari kiri, kita tahu bahwa N mempunyai bilangan bulat positif terkecil, sehingga N dikali 1 sama dengan 0. Nah, di sini akan dibuktikan N karakteristik dari N, di mana N-nya itu lebih besar dari 0 ini. Nah, N lebih besar dari 0 kan tadi diketahui, sehingga kita ambil sebarang A yang ada di R. Maka N dikali A itu sama artinya dengan A ditambah A sampai N kali. Kemudian A ditambah A sampai N kali ini bisa kita tulis dengan A dikali 1 ditambah 1 sampai N kali. Ini menggunakan sifat distributif. Dan karena 1 ini juga merupakan elemen dari R. Nah, 1 ditambah 1 sampai N ini bisa kita tulis menjadi N dikali 1. Ini menurut definisi N dikali 1. Nah, sehingga menjadi A dikali N dikali 1. Nah, kita tahu di sini tadi N dikali 1 sama dengan 0. Maka ini menjadi A dikali 0. Kemudian A dikali 0 sama dengan 0. Itu sifat sederhana. Semua bilangan dikalikan 0, maka hasilnya 0. Nah, karena N bilangan bulat positif terkecil, sehingga setiap A elemen di R itu berlaku N dikali A sama dengan 0. Maka N itu terbukti merupakan karakteristik dari ring R. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ditanyakan? Belum ada ya teman-teman. Kalau belum ada, mungkin untuk memperjelas pemahaman kita bisa masuk ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk yang pertama akan dicari karakteristik dari himpunan bilangan bulat
dan himpunan bilangan rasional masing-masing terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi kan kita tahu himpunan bilangan bulat itu disimbolkan Z dengan anggota dari negatif tak hingga, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai positif tak hingga. Kemudian untuk himpunan bilangan rasionalnya, Q, di sini saya misalkan A, dengan A dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q-nya itu elemen Z, dengan Q tidak sama dengan 0. Nah, himpunan-himpunan di atas ini tidak memiliki bilangan bulat positif terkecil N yang memenuhi N dikali A sama dengan 0. Nah, jadi kan tadi di definisi dikatakan ada bilangan bulat positif terkecil N yang memenuhi N dikali A sama dengan 0 untuk setiap A-nya kan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Z di sini, untuk kita cari N yang mana N-nya ini memenuhi N dikali A sama dengan 0. Berarti kan untuk bilangan bulat itu, bilangan bulat positif terkecilnya 1 ya. Nah, berarti kan 1 dikali A sama dengan 0. Nah, ini A-nya ini kan berarti harus memenuhi semua elemen Z-nya ini. Nah, kita cari 1 dikali A sama dengan 0 itu kan berarti hanya ada 1 A, yaitu kalau di sini 0. Ya kan, berarti kan 1 dikali 0 sama dengan 0. Sedangkan tidak ada, maksudnya hanya elemen, hanya 0 yang memenuhi 1 dikali A sama dengan 0. Jadi tidak setiap A-nya. Jadi maksudnya itu 1 dikali 1 kan tidak sama dengan 0. 1 dikali 2 tidak sama dengan 0. 1 dikali negatif 1 tidak sama dengan 0 gitu. Sedangkan di definisi dikatakan untuk setiap A-nya itu harus memenuhi N dikali A sama dengan 0. Seperti itu. Nah, itu berlaku juga untuk Q-nya. Maka berdasarkan definisi, karakteristik dari ring Z dan Q itu adalah 0. Apakah bisa dipahami? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin bisa dilanjut. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, dicari karakteristik dari ring B dengan anggota 0 sampai 6. Di mana B ini merupakan suatu ring dengan penjumlahan modulo 7 dan perkalian modulo 7. Nah, kita kan tahu elemen identitas terhadap penjumlahan modulo 7 itu adalah 0. Nah, selanjutnya N dikali A sama dengan 0. Kita cari nilai N-nya untuk setiap A. Nah, di sini A-nya kita ambil 1 dulu ya. Kemudian N-nya itu kan harus lebih dari 0. Berarti kita mulai dari 1. Jika N-nya 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1 tidak memenuhi 0 modulo 7. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Tidak memenuhi 0 modulo 7 juga. Dan itu berlanjut sampai 6 dikali 1 sama dengan 6, yang mana tidak memenuhi 0 modulo 7 juga. Namun, jika kita ambil N-nya itu sama dengan 7, 7 dikali 1 itu kan sama dengan 7. Nah, itu tuh memenuhi 0 modulo 7. Kemudian, jika kita jabarkan untuk setiap A-nya, yaitu kan A berarti kan A elemen B. Berarti kita substitusi A-nya dengan setiap anggota B, yaitu 0, 1, sampai 6. Nah, di sini dilihat bahwa semuanya itu memenuhi. Maka dari itu, 7 merupakan bilangan bulat positif terkecil sedemikian hingga untuk setiap A elemen B memenuhi 7 dikali A sama dengan 0 modulo 7. Yang mana 7 ini N ya.
Nah, maka dari itu ring B mempunyai karakteristik 7. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ya, silakan. apakah ring modulo N itu karakteristiknya selalu N? Apa bisa dipahami? Iya, bisa. Kalau sejauh ini yang saya tahu itu, iya benar. Terima kasih. Mohon maaf, G. Ini karena kurang enak badan, jadi sering batuk. Apakah bisa dilanjut ya ini? Bisa, bisa. Bisa dilanjut, Rizka. Kemudian ini contoh soal yang terakhir ya. Misalkan M dengan anggota A, B, C, D adalah suatu ring. Operasi penjumlahan pada M didefinisikan seperti tabel. Nah, kemudian ditanyakan berapa karakteristiknya. Nah, pertama kita cari itu ya, identitasnya dulu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya untuk mencari identitas. Jika dilihat dari tabel kan berarti kita cari yang urut seperti ini. Sini kan urut. Kemudian ini juga. Nah, kalau dilihat dari sini kan berarti C ini merupakan identitas dari ring M. Nah, kemudian seperti yang kita tahu, untuk identitas penjumlahan itu kan sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat mencari karakteristiknya dengan N dikali. Maaf. N dikali mungkin selain A ya. Misalkan di sini X sama dengan 0. Atau kalau di sini berarti C, karena kita nggak tahu kan bilangannya berapa aja. Nah, berarti kita yang ada di sini ini bisa kita tuliskan seperti yang dijabarkan di sini. Jadi kan jika kita lihat di sini A ditambah A itu kan sama dengan C. Kemudian B ditambah B sama dengan C. Begitu pula untuk C dan D-nya. Nah, kemudian A ditambah A itu kan bisa kita tuliskan dengan 2 dikali A sama dengan C. Nah, jika kita lihat dari sini itu sebenarnya bisa dibentuk seperti ini. Jadi kan sudah sama dengan C. Untuk X ini kan setiap anggota dari M. A itu juga anggota dari M. Berarti misalkan di sini. Berarti 2 dikali A sama dengan C. Nah, berarti kan di sini untuk X-nya kita ambil A. Kemudian dapat dikatakan bahwa N-nya itu 2. Kita coba untuk yang lain, apakah juga memenuhi. Berarti kan di sini 2 dikali B sama dengan C. Ini kan juga memenuhi ini. Begitu pula untuk C dan D-nya. Nah, karena N-nya itu untuk semua X-nya sudah dinyatakan 2, maka ring M ini mempunyai karakteristik 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Aisyah. Oke, mungkin bisa dilanjut. Ini latihan soalnya. Kalau ada yang mau mengerjakan, dipersilakan. Nanti ada tambahan nilai. Ini yang mengerjakan satu orang, satu orang lagi yang ini, terus satu orang lagi yang ini. Ada yang mau mengerjakan? Atau mau ditunjuk aja? Ditunjuk aja ya?
Coba Dimas. Dimas ada? Dimas Agung. Ya, Mbak. Ada. Ya. Coba kerjakan nomor 1, Dim. Bentar nih. Elemen identitas ya. Ya. Elemen identitasnya itu A. Elemen identitasnya A. Iya. Ya, benar. Catat namanya Dimas. Selanjutnya, ada yang mengerjakan nomor 2? Kan masih gampang. Saya. Siapa? Bintang. Oh ya. Ya, silakan. Inversnya A itu A, inversnya B itu B, inversnya C itu G, inversnya D itu H, inversnya E itu E, inversnya F itu F, inversnya G itu C, inversnya H itu D. Ya, D. Ya benar. Selanjutnya yang nomor 3. Tentukan karakteristik dari ring R-nya. Ini kan tinggal ditambah A ditambah A. Itu udah dikasih clue. Mau ditunjuk lagi, tah? Tapi Siapa? enggak maaf Kak. Komutatif. Ringnya komutatif. Ringnya komutatif. Iya. Kalau ring itu kan udah pasti komutatif. Oh, berarti karakteristik khusus di ring ini. Gimana? Berarti karakteristik khususnya ring ini. Iya, ring R ini karakteristiknya. Ring R-nya. Iya. Ya. Ya. Ini tidak ada yang mengerjakan. Tak tunjuk ya. Coba Mbak Jailita. Yang ketiga, Riz. Ya, yang karakteristik R. Karakteristiknya 2, tah? Coba kerjakan pakai anonet. Ya. Apa sudah masuk? Belum. Oh, sudah.
tambah E. Gitu, Taris. Berarti kan memenuhi N dikali X-nya itu sama dengan identitas. Coba Kak Jo kerjakan yang C. Ini kan C ditambah yang C kan sama dengan E. Terus E ditambah C lagi kan sama dengan G. Terus G ditambah C lagi kan sama dengan A. Nah, itu ada berapa kali C? Itu. Paham maksudnya? Ya, C ditambah C ditambah C kan E, terus ya. G ditambah C A. Terus itu Berarti 3 kali. C-nya kan C ditambah C kan E, 2 ada. Ditambah, terus ini E ditambah C lagi kan G, 3 ada. Terus G ditambah C kan sama dengan A. Nah, baru dia dapat A pas yang keempat kalinya. Kok A-nya gini? Berarti Itu. Terus kalau sama kayak yang D juga, D ditambah D, E. Terus E ditambah D, H. H ditambah D, baru A. Ini kan D-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. D tambah D sama dengan A. Nah, untuk yang A-nya ini, A sama B-nya, kan A, ini udah benar, A ditambah A-nya sama dengan A, berarti kan 2A. Terus yang B-nya, B ditambah B sama dengan A. Jadi karakteristik dari ring R ini 4. Kenapa? Karena kalau A ditambah A kalau dijumlahkan 4 kali itu juga hasilnya sama dengan A. Jadi kan kalau Kak Jo ambil karakteristiknya 2, yang C sama yang D tidak memenuhi, kan ini setiap gitu. Iya. Iya, Rizka. Nah, ya. Namanya Kak Jo dicatat juga. Meskipun kurang jawabannya. Jadi, seperti itu ya teman-teman cara mengerjakannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan agar nanti kalau mengerjakan soal tidak salah-salah lagi. Terima kasih, Rizka. Ya, sama-sama Kak Jo, makasih juga. Gimana teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya Rizka. Siapa? Siapa tadi? Elok kayak Iris. Oh, Kak Elo, ya. Ya, silahkan Kak Elo. Saya masih bingung itu untuk A-nya, identitasnya itu A itu dari mana? Identitasnya itu dari sini, identitas kayak pernah diajarin untuk nyari identitas dari penjumlahan, ininya kayak Aisyah tadi, ininya harus sama. Kan elemennya itu ada A, B, C, D, E sampai H ini ya. Lalu di sini kita cari yang terurut A, B, C, D, E, F, G, H, ini kan ada di yang A. Ini kan tidak urut, B, ini dimulai dari C, dimulai dari D, ini kan tidak urut, berarti kita ambil yang A.
Kemudian yang ke sampingnya ini juga dimulai dari yang A, yang urutnya. Berarti elemen identitasnya itu A. Aisyah tadi yang di slide sebelumnya. Ini cara nyari elemen identitasnya kan? Ini A, B, C, D. Lalu yang ini A, B, C, D. Berarti elemen identitasnya itu C. Itu kalau apa dapat dipahami? Oh, ya, bisa. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya Rizka. Siapa dia? Marcel, Arfa. Oh, Marcel, ya. Izin bertanya untuk yang teorema itu saya belum paham. Apa nggak ada contohnya ya? Yang N lebih dari 0. Ini ya? Iya. Oh, ya coba dijelaskan dulu sama Mbak Cynthia ya. Yang teorema ini hanya berlaku ketika itu dia untuk menentukan karakteristik dari ring dengan ada elemen satuannya. Kalau dia punya elemen satuan, maka dia bisa menggunakan ini. Enggak. Baik, ada lagi ini. Bagaimana presenternya? Iya, Bapak. Gimana Arfa belum paham juga? Oh, sudah ya? Iya ya. Terima kasih. Ya. Nanti coba aku cariin contoh soalnya ya biar lebih paham lagi ya. Nanti tak kirim di grup. Iya Rizka, terima kasih. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok ini. Ada beberapa hal yang tadi sempat menjadi catatan saya, yakni pertama ini. Oke, tadi sudah dibuktikan bahwa kalau misalkan ada ring dengan unity atau ring dengan elemen satuan terhadap operasi yang kedua, itu maka jika sudah terbukti itu, ya, maka untuk menunjukkan bahwa apakah suatu bilangan bulat positif itu merupakan karakteristik atau bukan, ya cukup dikalikan dengan 1. Kalau dikalikan dengan 1 itu akan sama dengan elemen identitas terhadap operasi yang pertama, ya, jadi operasinya ini adalah operasi terhadap operasi yang kedua, ya, operasi yang kedua jika dioperasikan dengan 1, ya, jadi dikalikan dengan 1 menghasilkan elemen identitas pada operasi yang pertama atau 0 di sini, maka ya tidak perlu dibuktikan untuk semua. Ya, tadi kita lihat pembuktiannya, ya, jadi karena sudah diketahui bahwa ring adalah ring dengan elemen satuan tadi pada set 7 ya. Jadi kalau nggak salah tadi pada set 7 ini, sehingga
ya kita tinggal melihat saja karena Z7 tadi punya elemen satuan, yakni 1, sehingga ya kita cukup melihat 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, ya, sehingga nanti bilangan bulat positif yang mana yang kalau dikalikan 1 itu akan menghasilkan 0. Jadi tidak perlu dibuktikan untuk semua elemen yang ada dalam Z7 itu. Nah, kemudian tadi ada sempat tadi yang menanggapi kalau ring itu pasti komutatif gitu ya. Nah, ingat bahwa yang komutatif itu adalah yang pasti komutatif itu adalah operasi yang pertama. Ya, kalau biasanya penjumlahan, oke, operasi penjumlahannya pasti komutatif, atau terakhir operasi yang pertama, ring itu merupakan sebuah berbapelian, ya, jadi sehingga operasi yang pertamanya selalu komutatif. Tapi operasi yang kedua belum tentu komutatif, sehingga suatu ring dikatakan ring komutatif kalau operasi yang keduanya itu komutatif, ya. Jadi jangan bukan ini, ya, jadi ring pasti komutatif, nah, tidak juga. Jadi tergantung dari bagaimana operasi yang kedua. Ini. Jadi kalau operasi yang pertama pasti komutatif, ya, karena itu sudah merupakan definisi dari ring. Ya, tetapi masalah kekomutatifan suatu ring itu kita tentukan dengan operasi yang kedua. Apakah operasi yang kedua itu merupakan bersifat komutatif atau tidak? Ya, jadi kalau operasi keduanya bersifat komutatif, maka ring itu kita sebut sebagai ring komutatif. Kemudian tadi dinyatakan identitas terhadap operasi yang pertama, oke. Ya, jadi untuk mendapatkan identitas terhadap operasi yang pertama dalam tabel Kelly itu bukan karena urut, ya, jadi A, B, C, D, tidak seperti itu. Jadi penekanannya bukan karena urutnya, tetapi penekanannya pada hasilnya yang tetap. Ya, jadi kalau misalkan A, jadi untuk semua elemen, ya, misalkan A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, kalau yang di sini A dioperasikan dengan A tetap A operasi B tetap B, kemudian A operasi C, C, operasi D tetap D, A operasi E tetap E, gitu ya, ini. Nah, ini kan tetap, ya, jadi terkait dengan ini aja, korelasinya di sini. Ya, hasilnya adalah tetap, ya, sehingga dengan demikian A ini merupakan suatu identitas, ya, jadi identitas kiri. Nah, untuk mendapatkan identitas kanan, ya kita lihat di sini apakah betul, misalkan kalau ditaruh di sini, nah mereka juga hasilnya akan tetap seperti ini. Nah, kalau tetap seperti itu, maka A itu akan merupakan suatu identitas kanan, ya, jadi ini. Nah, sehingga karena identitas kiri identitas kanan, maka A itu merupakan elemen identitas, ya, untuk operasi yang pertama. Ya, jadi operasi yang pertamanya tadi misalkan crash, ini operasi yang pertamanya dengan hasil seperti ini, maka A itu dapat dinyatakan sebagai identitas dan operasi yang pertama. Ya, jadi bukan karena urutnya, tapi karena hasilnya tetap. Ya, jadi tidak merubah itu, sehingga ini merupakan suatu elemen identitas terhadap operasi yang pertama. Oke, saya kira itu. Terima kasih, sebenarnya banyak, ya, yang di dalam teks, dalam diktat, di dalam buku wajar itu ada banyak model-model soal untuk ini, untuk karakteristik ring, ya, jadi untuk menghitung karakteristik ring. Bahkan nanti kalau misalkan dikaitkan dengan ini polinom, ya, jadi berapakah hasilnya, itu kalau kita sudah tahu karakteristiknya sekian, maka nanti bagaimana hasilnya suatu polinom tadi. Oke, ya, dari sini mungkin ada pertanyaan tentang karakteristik ring, silakan. Oke, kalau tidak ada, maka untuk sesi hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih karena saya harus ada acara lagi di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Kembali.